Sebagai negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan. Eksistensi institusi pertahanan negara tidak langsung berdiri dengan nama TNI. Mulanya bernama Badan Keamanan Rakyat. BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang didirikan di Jakarta pada Agustus 1945. Selain itu, BKR bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan bersama rakyat dan badan negara yang baru terbentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. BKR ini dibentuk pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut PPKI, dan diumumkan secara resmi oleh Presiden Soekarno pada 25 Agustus 1945. Pembentukan TKR. TKR sendiri merupakan angkatan perang pertama yang didirikan pemerintah Indonesia pada 5 Oktober 1945. Pembentukan TKR bertujuan untuk mengatasi situasi yang mulai tidak aman karena tentara sekutu kembali datang ke Indonesia. Berdirinya TKR berawal dari penerbitan maklumat tentang pembentukan tentara kebangsaan. Wakil Presiden Muhammad Hatta kemudian memanggil mantan perwira KNI Urip Sumarharjo untuk menyusun organisasi tentara. Selanjutnya pada 6 Oktober 1945, pemerintahan mengangkat Supriyadi Tokopeta, organisasi buatan Jepang, di Blitar untuk menjadi menteri. TKR berubah jadi Tentara Rakyat Indonesia pada 26 Januari 1946. Nama TKR secara resmi berubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Perubahan nama ini didasari dengan banyaknya laskar-laskar perjuangan dan barisan bersenjata yang dibentuk oleh rakyat Indonesia di daerah masing-masing. Untuk itu, pemerintahan Indonesia ingin menegaskan bahwa salah satunya organisasi militer Indonesia adalah TRI. Namun TRI juga tidak berlangsung lama. Pada 3 Juni 1947, Presiden Soekarno kembali mengubah nama TRI menjadi TNI. TNI sendiri merupakan hasil peleburan dari berbagai laskar perjuangan dan barisan bersenjata TRI. Eksistensi TNI setelah berdiri, kiprah TNI langsung diuji dengan munculnya berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Di dalam negeri, TNI menghadapi berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka. Sedangkan tantangan berdimensi militer terjadi ketika TNI menghadapi pergolakan senjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam atau DI di Jawa Barat. Seiring waktu, angkatan perang dan institusi kepolisian kemudian disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia atau ABRI pada tahun 1962. Menyatunya kekuatan angkatan bersenjata di bawah satu komando saat itu diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya. Namun, setelah ABRI muncul, tantangan kembali datang. Puncaknya ketika terjadi peristiwa gerakan 30 September. Pergolakan politik di tanah air pada 1998 turut berimbas pada institusi ABRI. Pada 1 April 1999, pemerintah Indonesia resmi memisahkan unsur yang ada di dalam ABRI, yakni TNI dan Polri. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok itu dibagi dua, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.